Nah, lanjut kita akan membuat API produk. Nah, di sini di foldernya kita buat produk dulu. Terus di dalam produk kita buat file ya. Nah, kita tinggal import router from Express consulter sama dengan router export default router. Kita buat router pertama kita router.create .post maksud saya. Oke, ini kita kosongin aja. Terus produk controller .create. Oke, nah di sini kita harusnya ngevalidasi ya, validate request itu produk create product. Nah di sini juga harusnya ini kebungkus catching ya, catching. Oke, create product schema belum kita buat jadi error, kita buat dulu request yes forms. Ini ada kesalahan, ini harusnya bukan function ya, kita langsung kembaliin join aja, join.object. Ada sini name join string required .message itu general message nya belum kita panggil. Nah di sini udah dibuatin price tapi kita nggak punya price sebenarnya, kita punyanya description. Terus di sini join string, kita juga punya kategori ID joy. Oke, nah di sini by price, sini sell price, number stock. Nah ini cukup ya, name, description, kategori ID. Kita untuk mestinya lagi kita buka Prisma sebelah kanan, name, description, kategori ID, by price, sell price, stock. Oke, udah cukup ya, kita simpan, kita panggil. Nah di sini errornya kurang satu. Nah di sini kita buat controller ya, controller yes. Oke, kita punya produk controller.create, kita tinggal ke controller export cons create sama dengan asing request to request. Oke, kita bukan expansion. Di sini kita punya request atau kita ke kanan aja, request and response. Oke, cons result sama dengan wait product service create request body. Nah jika kita akan manggil service di sini untuk nge-create produk, kalau error kita akan lanjutkan errornya, kalau sukses kita akan ngirim response.create. Nah di sini resultnya kita akan kirim semua resultnya. Di sini berhasil menambah produk ya. Nah di sini error karena belum kita bikin. Product service juga di router juga error. Nah kita perlu bikin router dulu. Import bintang as product controller dan controller. Terus di controller error karena kita belum bikin service. Service yes. Performs create body untuk produk ya, return. Oke, kita import dulu deh supaya nggak error di sini.
bintang as product service. Dari product service, nah sini udah ada create. Nah di sini akan kita ekstrak, itu name dan kategori ID sama dengan body. Oke, terus if cons kategori sama dengan await find kategori by ID, itu kategori ID. Nah, find kategori by ID itu harusnya dari kategori terus repository, tapi di sini belum ada. Kita buat dulu for cons find kategori by ID dan prisma dot kategori find unique where ID. Nah, ID itu string. Oke. Nah, di sini find kategori by ID bisa kita panggil dari kategori repository. Nah, di sini await-nya error ya, kita butuh string di sini. Nah, if kategori tidak ditemukan, jadi if negasi kategori return new app error. Nah, ini udah bener. App errornya tinggal kita panggil dari utils ya. App error code not found, dan kodenya apa, kategori tidak ditemukan, itu akan jadi message-nya. Product sama dengan await find product by name. Nah, akan product by name belum kita bikin ya, kita bikin dulu. Berarti di sini repository yes ya. For cons name itu string, s nya oh ya udah benar. Nah, prismanya belum kita buat. Cons prisma sama dengan new prisma client. Ingat ya, kita import dari generated prisma. Oke, terus kita panggil ini. If product. Nah, ini benar. Terus ini salah. Nah, return new app error code conflict code. Nama produk sudah digunakan. Nah, ini udah benar ya. Terus kita tinggal create product. Ini bagi. Terus kita ke repository for cons create product. Body product dari generated prisma sama dengan return prisma dot product create data body. Oke, udah benar. Kita tinggal import. Oke. Nah, terus di router kita perlu manggil import product router from router.use product. Kenapa saya suka sekali nulis O-nya gede ya? Itu salah satu kebiasaan saya yang jelek sekali. Oke, udah selesai untuk create-nya. Selanjutnya kita coba bikin di sini. Kita buat folder baru dulu. Terus langsung kita rename product. Terus kita request-nya kita tambah. Terus ini kita ganti jadi post. Terus di sini kita ganti localhost 3000/product. Tadi JSON kita kosongin, coba send. Name harus diisi, kita coba isi name. Tunggu, kita cari tahu dulu kita punya kategori apa aja supaya lebih gampang. Kita punya face wash ya. Kita coba
terus description. Ini adalah akun muka, terus karena kita lupa apa aja, kita send lagi kategori ID. Nah, kategori ID kenapa kok mau titik 2? Kategori ID nya yang ini ya, kita pakai koma by price. Itu kita beli di 25.000, terus kita jual sell price di harga 30.000. Kita untung 5.000 ya. Yang masuk itu stoknya kita ambil 50 aja. Kita coba send. Nah, berhasil. Nama produknya Carmier, deskripsinya ini udah lengkap ya. Oke, kita tinggal simpan, terus kita rename, jangan lupa namanya itu create product. Oke, sudah. Terus kita masuk lagi. Nah, setelah create seperti biasa, kita akan outer.get slash. Nah, ini udah benar. Nah, bentuknya kebanyakan ekspor. Nah, kita kopas supaya cepat. Terus ini dot oke. Terus di sini dot request body-nya kita. Oke, untuk retrieve produk kita ekspor kok. Ini gak ada apa-apa ya. Nah, sini return get all product. Nah, get all product belum kita isi buat, jadi kita buat dulu. Nah, udah selesai, dibantu sama Gemini. Oke, coba kita tes. Localhost 3000 send cannot get /product. Nah, routernya belum kita save, kita send lagi. Nah, udah muncul ya data produk. Oke, kita lanjut untuk update. Kita akan nge-get produk tertentu. Retrieve by ID. Jadi kalau kita kirim ID-nya apa, kita akan ngasih tahu. Export by ID sama dengan kita kupasin ini. Nah, ini dulu kita update. Berhasil mendapatkan. Dari sini cons ID sama dengan request dot arms. Terus di sini retrieve ID. Sini by ID. Oke, berhasil mendapatkan produk. Retrieve by ID kita belum bikin, kita bikin dulu. Cons retrieve by ID sama dengan ID string get product by ID. Response get product by ID itu string Oke, udah selesai. Di sini bisa kita panggil. Nah, ada error. Oke, kita tambahin lagi di sini. Produk harusnya ya. Terus kita coba copy di sini.
send data null tapi sukses. Result.retrieve ID, kayaknya kita ada kesalahan saat nulis ID atau bagaimana. Kita coba log ya. Kita selesai, kalau bisa nol, emang nol ya. Where ID di sini kalau kita nge-get send, kenapa kita nulis kategori ID-nya? Nah, harusnya yang kita kopas tadi ini. Harusnya kalau pakai ini tuh nggak bakal ya. Nah, datanya udah keluar ya, tidak berupa array karena datanya cuma satu yang akan kita. Nah, ini kita rename dulu. Produk. Terus ini udah baik. Oke, nah lanjut ke update router.patch. Oke, udah dibuatin sama jam ini, kita langsung aja update asing kopas copy paste ada jalan nih jago. Nah di sini update berarti ID ini request tadi. Oke, update produk berhasil, mengupdate. Oke, kita coba bikin sini export update ID string terus body product. Nah, kita tinggal return update product. Ini kita hapus ya. Nah, update product belum kita bikin dulu export ID string terus body product return. Nah, udah dibantu, jadi kita tinggal tag aja. Oke, di router udah. Nah, ini harusnya sudah bisa diupdate ya. Kita plus di sini, terus di sini patch, terus di sini localhost. Tapi ini kita pastiin dulu. Oke, udah benar. Terus yang mau saya update cuman description-nya aja ya. Description tuh, ini adalah sabun muka pria. Sukses. Di sini ini juga udah berubah ya. Kita coba lihat directory product. Kita save ulang. Nah, ini berubah ya. Oke, kita save yang ini. Kita rename dulu. Update product. Oke, terakhir kita mau delete ya. Di sini router. Sudah dibantu. Kita masuk. Response remove sama dengan asing. Kopas. Oke, di sini kita tidak perlu request body untuk ngedelete. Terus di sini kita ganti jadi berhasil menghapus produk. Oke, kita buatin untuk remote-nya export remove dan terima ID string. Maksud saya ID tipe datanya string ya. Return. Nah, kenapa kita return langsung Prisma di sini?
remove product. Oke, kita buat welcomes. Nah, kita lupa ID di sini. Return prisma.product.delay where ini. Oke, kita tinggal panggil. Nah, kita coba delete. Kita pas dulu. Oke, ini delete ya. Kita coba send. Berhasil menghapus produk. Nah, kita rename, remove product, save. Oke, kita save yang untuk update, save untuk get by ID. Terus kita coba hit di sini, harusnya data kita kosong ya, karena kita habis ngedelete. Oke, sekian untuk produk. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.